Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enci Zahra SPDI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 LPTK IAIN Lok Semawe akan melaksanakan pengambilan video UKIN di Madrasah Haliyah Nurul Huda Sungai Luar. Berikut adalah video pembelajarannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nur Askia dan Kamili. Mudah-mudahan teman yang tidak bisa hadir hari ini bisa hadir di besoknya ya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu yang pada saat ini akan dipimpin oleh Santriani. Ayo Ustaz. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran biar kalian lebih semangat lagi ya. Nah, jadi kalian boleh berdiri dulu. Ya. Kita mulai dengan kalian ikuti ibu, kalian ikut ibu ya, ibu ya. Ya. Pembelajaran yang minggu lalu ada yang masih ingat? Oke, baik Desma. Waktu minggu kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kita menghormati orang tua dan guru. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua dan guru ya. Nah, itu dia pembahasan kita yang minggu lalu ya. Nah, jadi maksudnya di sini gimana tuh contohnya tuh? Kita harus menghormati orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti berbicara tidak meninggikan, berbicara yang sopan, dalam artian di sini tidak kasar. Kemudian ada lagi berperilaku baik. gimana? Berperilaku baik. Berperilaku baik. Nah, itu dia ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara kita menghormati orang tua dan guru ya. Nah, jadi jadi hari ini kita belajar sama ibu itu adalah belajar akidah ya. Nah, jadi ada yang tahu ya apa itu akidah? Oke, Jana boleh jelaskan? Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah sebagai fondasi dasar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus Jana. Kemudian yang tahu dengan makna akhlak, ada yang tahu di sini? Oke? Izin jawab, Bu. Oke, Jenny. Akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan baik atau buruk yang tertanam dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus ya. Jadi, hari ini kita belajar akidah akhlak ya.
mendalam ya, menganalisis makna, sebab dan dampak negatif dari perilaku licik ya, kemudian tamak, zalim, dan diskriminasi. Sampainya masing-masing sudah Ibu kirimkan linknya. Kemudian mengevaluasi fenomena sosial yang mengandung perilaku tercela berdasarkan nilai-nilai Islam ya. Kemudian yang ketiga itu menciptakan kampanye digital anti perilaku tercela melalui poster. Nah, jadi nanti kalian bikin poster ya. Nah, jadi setelah kalian Ibu jelaskan masalah licik ini tadi, licik, tamak, zolim, kemudian diskriminasi, kalian bikin poster ya. Kemudian menunjukkan sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk materi ya, kalian coba buka video yang Ibu kasih linknya, sama Desma Lia ya. Kalian Desma tolong sharekan ke teman-temannya ya Bu ya, link yang berhubungan atau berkaitan dengan akhlak tercela tadi ya. Sudah ketemu? Sudah ada videonya? Sudah masuk. Oke. Ya. Ada videonya. Lihat videonya ya. Ibu kasih waktu untuk kalian melihat video itu 10 menit ya. Untuk informasi lebih lanjut Sudah ketemu linknya? Sudah. Dicatat ya, yang dikira perlu kalian catat.
Apa itu yang disebut dengan akhlak tercela? Ya, apa saja yang kalian ketahui tentang akhlak tercela di sini? Ayo, yang pertama, licik, kemudian apa? Tamak, kemudian zalim, kemudian diskriminasi. Nah, ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan licik itu? Oke, Desmaria. Licik ialah orang yang pandai menipu, curang dan curang yang bisa merugikan orang lain. Nah, jadi yang disebut dengan licik itu adalah orang yang pintar menipu, ya. Nah, jadi kita harusnya kita menghindari dari sifat-sifat yang disebut dengan licik ini sendiri. Karena apa? Karena dia suka menipu orang, ya, suka culas. Tahu culas? Nah, sama ya, sama dengan menipu gitu, ya. Nah, jadi kita harus bisa menghindari daripada sifat licik ini. Kemudian apa lagi tadi? Tamak. Nah, oke. Ada yang tahu apa itu tamak? Oke, Nabil. Tamak adalah keinginan berlebihan terhadap sesuatu. Oke. Nah, jadi tamak ini adalah sesuatu apa atau keinginan ya yang berlebihan terhadap sesuatu. Nah, jadi kita tidak boleh juga berlebihan terhadap sesuatu. Nah, jadi contohnya gimana tuh? Kalau tamak itu? Makan yang banyak gitu ya kan. Nah, harusnya kalau kita sudah punya gitu ya kan, jangan lagi yang punya orang yang diambil. Nah, gitu ya. Nah, itu disebut dengan sifat tamak. Harus menghindari itu. Kemudian yang ketiga, zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah berwenang-wenang atau bersikap tidak adil. Nah, berwenang, dia punya kewenangan, tetapi dia tidak adil. Nah, gitu ya, itu yang disebut dengan zalim. Nah, jadi kita kalau misalnya punya kewenangan, kita tidak boleh sewenang-wenang, gitu ya, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Nah, jadi harus bersikap adil. Nah, itu yang disebut dengan zalim. Kemudian yang terakhir, diskriminasi. Nah, apa itu diskriminasi? Ada yang tahu? Oke. Perbedaan perlakuan. Nah, ya. Nah, jadi kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain, karena itu akan menimbulkan apa? Diskriminasi. Ayo, menimbulkan apa? Bahasa ringannya gimana tuh? Kekerasan. Hah? Gimana? Nah, tidak boleh membedakan katanya tadi. Nah, tidak adil. Apa lagi? Pilih kasih. Nah, ya. Nah, jadi kalau pilih kasih ini sini nanti jatuhnya ada yang senang, ada yang tidak senang, gitu ya kan? Nah, jadi tidak boleh ya, harus sikap yang seperti ini juga harus dihindari. Ya, oke. Sampai sini ada yang masih belum paham? Hah? Sudah paham ya? Sudah. Nah, jadi yang disebut dengan sifat tercela tadi itu adalah licik, tamak, kemudian zalim, terakhir diskriminasi ya. Nah, jadi kita hendaknya bisa menghindari daripada sifat tercela tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu Ibu pengen kalian bikin kelompok ya. Nah, jadi kita pecah kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nah, yuk. Ya, di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Sudah ketemu kelompoknya? Ya. Boleh kalian buka HP-nya, ya. Kalian buka HP-nya, kemudian kalian diskusikan tentang berita online, ya. Berita online yang menyangkut hal-hal yang kita pelajari tadi, misalnya menghindari sifat tercela. Ya. Nah, coba kalian buka
YouTube-nya ya, kalian pelajari. Dari situ nanti baru kita lanjutkan kembali. Ya, kalian diskusikan. Jadi di masing-masing kelompok itu kalian membaca artikel. Boleh juga ya, kalian boleh baca artikel, kemudian kalian catat ya. Karena ini nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Sebagian bisa juga kalian lihat di materi bagian.
tentang tamak. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Ayo hindari bersifat tamak karena itu merugikan diri sendiri. Apakah tamak itu? Jadi tamak itu adalah keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu. Dan ada juga dalil sifat tamak. Quran surah Al-Fajr ayat 20 artinya, dan kami mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ada juga Quran surah Al-Adiyat ayat 8 artinya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Yang ketiga, adapun bahaya atau dampak negatif sifat tamak. Pertama, selalu merasa kurang, tidak pernah bersyukur. Dua, dapat menimbulkan rasa dengki. Tiga, menghalalkan segala cara. Empat, menjauhkan seseorang dari Allah. Dan empat, ada pula cara menghindari sifat tamak. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Yang kedua, mengamalkan zakat. Yang ketiga, mengamalkan sikap syukur dan qanaah. 4. Menghindari gaya hidup konsumtif. 5. Bersedekah dan berbagi. Baiklah, mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian duduk kelompok 1 ya. Lanjutkan lagi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang zalim. Kami di sini mengambil contoh ghibah, karena ghibah adalah salah satu contoh kezaliman. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu zalim. Zalim adalah orang yang melakukan tindakan kezaliman atau menyalahgunakan hak atau kewenangan sehingga merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, apa itu ghibah? Ghibah adalah menjelekkan orang lain tanpa kehadiran orang itu sendiri dan tanpa keriduan orang itu. Ada banyak sekali contoh zalim di dunia ini, salah satunya yaitu ghibah. Adapun penyebab terjadinya ghibah antaranya kemarahan, dendam, rasa iri hati, persaingan dan keinginan untuk menjelekkan orang lain. Dan apa dampak ghibah pada manusia? Dampaknya adalah dapat menciptakan suasana saling curiga, fitnah dapat berkembang dan rasa percaya antara warga bisa terkikis. Nah, kesimpulannya adalah jika perilaku ghibah dapat dihindari, maka akan menjadikan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahayanya licik. Licik ialah pandai menipu, culas atau curang. Dalam bahasa lainnya ialah manipulatif yang bisa merugikan orang lain. Ciri-ciri orang yang licik tidak suka melihat orang lain bahagia, serba jalan cinta sebagai bahan melihat orang lain menderita, berpikir mencelakakan orang, menghalalkan segala cara dan pandai menipu orang. Bahaya licik bagi orang. Sikut sana sini untuk mencapai tujuan, menjadi serakah, ingin menjadi orang
Al-Quran sudah tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Artinya, orang-orang yang apabila menerima takaran mereka minta dipenuhi. Ayat ini menegaskan bahwa kecurangan dalam menakar dan menimbang yang tidak adil dan akan berdampak buruk di akhirat kelak. Mungkin hanya itu hasil presentasi kami pada hari ini. Cukup sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil deskripsi kami dari resisme. Kita satu, kita kuat. Resisme bersatu dalam gerakan stop rasisme. Sebarkan dan tunjukkan dukunganmu. Nah, teman-teman, ada yang harus kita ketahui dari rasisme ini dulu. Rasisme adalah prasangka atau diskriminasi atau perilaku yang tidak adil terhadap individu berdasarkan ras, bangsa kulit, etnis, dan asal usul. Ini juga dapat diekspresikan melalui tindakan, perkataan, dan perilaku diskriminatif lainnya. Rasisme memiliki dampak. Rasisme dapat berdampak pada kesehatan mental, dapat berdampak pula pada kesempatan pekerjaan untuk pendidikan dan lain-lain, dan berdampak pada masyarakat yang bisa menyebabkan ketegangan antar kelompok, bahkan kekerasan fisik atau psikologi terhadap kelompok tertentu. Dan di dalam dalil dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan Adam dan Hawa dan diciptakan untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Kesimpulannya adalah diskriminasi dan rasisme adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dan kemanusiaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya. Nah, jadi dari beberapa kelompok tadi, ya, sudah alhamdulillah sudah bagus ya, materinya sudah bagus, kemudian poster yang kalian buat itu juga luar biasa, ya. Nah, jadi di sini, ya, dapat kita simpulkan bahwasannya sifat tercela itu sangatlah tidak baik, ya, sangatlah tidak baik, karena dapat merugikan diri kita juga merugikan orang lain. Nah, jadi di sini kita simpulkan apa yang disebut dengan licik tadi. Licik tadi itu adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, ya, salah satunya, ya, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain bahagia, kita sedih, gitu. Kita tidak suka. Kemudian tamak, ya, tamak itu selalu merasa kurang, tidak mensyukuri nikmat Allah, gitu. Nah, jadi kita